Hai guys, di sini aku bakal kasih tutorial kalian tentang React Redux. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang apa itu React Redux, cara setup environment-nya, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, apa itu React Redux? Nah, kita mulai dari penjelasan Redux-nya dulu nih. Dilansir dari website Redux sendiri, Redux adalah sebuah container state untuk JavaScript yang digunakan untuk menyimpan data. Singkatnya, Redux adalah database untuk front-end. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa nggak pakai props aja? Nah, teman-teman kan biasanya menggunakan props untuk mengirimkan data ke komponen lain. Tapi, kalau project yang teman-teman kerjakan udah mulai kompleks, maka penggunaan props menjadi kurang efektif. Apalagi kalau datanya berpengaruh ke page lain. Nah, di sini kita bisa pakai Redux untuk menyimpan data agar bisa diakses di page manapun. Nah, ini adalah flow dari Redux. Yang pertama, setiap web pasti mempunyai tampilan UI-nya. Nah, dari tampilan UI itu, kita bisa men-trigger suatu action yang akan mereturn sebuah state. Nah, state tersebut akan dikirimkan ke function Reducer untuk dikelola di dalam store. Nah, store ini adalah tempat penampungan state-nya ini, di mana kita bisa menyimpan data-data kita. Contoh case dari flow ini adalah keranjang belanja. Semisal kita melihat tampilan web sebuah produk, lalu kita menekan tombol add to cart yang akan mereturn detail dari produk itu, data dari produk tersebut. Nah, data produk tersebut akan dikirimkan ke function Reducer untuk disimpan ke dalam store. Kita juga bisa menghapus keranjang, mengedit keranjang, atau menambahkan produk lain. Nah, jadi kalian bisa pakai data-data tersebut di page manapun di website kalian. Nah, selanjutnya itu setup environment-nya. Pertama kita akan buat project React-nya dulu. Nah, di sini kita akan buka project-nya di VS Code. Kita akan install package yang kita perlukan dulu, yaitu ada Redux, React Redux, dan Redux DevTools Extension untuk mempermudah kita dalam debugging website kita. Ini kita akan buat contoh page dulu.
akan membuat data dummy untuk produknya. Kita akan bikin 3 produk di sini. Nah, setelah itu produknya akan kita map. Sini akan ada button untuk menambahkan produk tersebut ke dalam keranjang. Kasih padding dulu biar lebih bagus. 50 px. Oke. Nah, di sini kita udah punya contoh data. Nah, sini kita udah punya contoh datanya. Nah, sekarang gimana cara nerapin React Redux-nya? Pertama kita siapin dulu store-nya, kita define dulu store-nya. 2, kita order store dalam src. Kemudian kita membuat file index. Di sini kita akan define store-nya. Nah, di sini kita butuh 2 param, yaitu root reducer sama devtools-nya. Kita bikin dulu folder reducer di sini. Kita akan import reduce-nya dulu. Kita juga import root reducer-nya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sini root reducer dan compose with devtools dari devtools extension yang tadi. Setelah itu kita export. Nah, setelah membuat store-nya, kita akan membuat action-action-nya. Nah, kita akan membuat folder action-nya dulu. Lalu buat file dengan nama card action. Nah, di sini kita membuat function-function yang akan kita gunakan untuk memanipulasi data di store yang udah kita define.
di sini kita akan mereturn type dan payloadnya, yang mana data ini nantinya akan dikirim ke Redasser. Nah, payloadnya ini itu data yang dikirim oleh action ini. Kita bikin add card aja. Setelah itu kita bikin Redassernya. Kita bikin folder Redasser. Nah, dalam Redasser ini kita buat file yang namanya card Redasser. Pertama kita bikin initial state-nya dulu. Nah, dalam initial state ini ada satu properti yang namanya card. Kita kosongin dulu aja. Setelah itu kita buat sebuah function. Dia punya dua parameter, yaitu state, kita kasih default initial state yang tadi, lalu action. Nah, action ini yang nantinya akan dikirim untuk data action yang ada di Redasser ini. Kita deklarasiin actionnya dulu. Tadi ada type dan payload. Nah, di sini kita bikin switch case untuk berbagai type actionnya ini. Kita dari type. Nah, kalau case type-nya ini adalah add, tadi kan kita buat add kan ya. Kita akan return data tersebut ke dalam state yang sudah ada. Nah, di sini kita akan masukin ke dalam cards. Nah, untuk defaultnya kita return semua state-nya aja. Setelah itu kita export. Nah, setelah itu kita akan membuat file index dari Redassernya. Untuk mengumpulkan semua Redasser yang kita punya. Nah, di sini kita emang punya satu contoh aja ya. Cuma kalau misalnya nanti case-nya teman-teman punya banyak file Redasser, nanti dikumpulinnya dalam satu file index ini. Combine. Nah, di sini kita masukin semua Redasser yang kita punya. Nah, setelah itu lanjut ke bagaimana cara penggunaannya. Untuk memanggil data yang di dalam store, kita bisa menggunakan use selector. Sini kita akan deklarasikan cards use selector. Kita panggil Redassernya, card Redasser, lalu nama propertinya cards. Nah, sekarang coba kita buat lagi. Isi keranjang.
Nah, sebelumnya di app.js ini kita harus membungkus komponen kita dengan provider dulu untuk mendefinisikan store yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, karena isi keranjang kita masih 0, maka belum ada data yang muncul di sini. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data ke dalam store. Kita akan membuat suatu function yang menerima parameter data. Nah, untuk memanggil action kita tadi, kita butuh yang namanya, kita deklarasikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita panggil action yang kita telah buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita tambahkan. Nah, kita bisa memasukkan berbagai macam produk ke dalam keranjang yang kita punya. Nah, jadi begitu teman-teman cara penggunaan React Redux. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih.